Di dunia di mana manusia dan beast saling terikat dalam kontrak darah, hanya yang terkuatlah yang bisa bertahan. Di tengah kerasnya dunia itu, ada seorang pemuda bernama Su Heng, yang dulu dipandang rendah, bahkan oleh timnya sendiri, dianggap tak punya harapan untuk bersaing. Namun, bersama naga biru yang setia menemaninya, ia membalikkan semua pandangan itu. Langkah demi langkah, pertarungan demi pertarungan. Namanya kini mengguncang seluruh arena. Namun, kemenangan selalu dibayar dengan pengorbanan. Musuh-musuh baru bermunculan, semakin kejam, semakin kuat. Dan bahkan kawan pun tak selalu bisa dipercaya. Dan kini, inilah titik balik. Babak di mana kekuatan sejati Su Heng akan diuji. Saat kebenaran, pengkhianatan, dan ambisi bertabrakan di atas panggung yang hanya dipenuhi darah dan kehancuran. Sebelum kita masuk lebih dalam ke kisahnya, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan makin semangat menghadirkan kisah-kisah seru lainnya. Kalau udah siap, mari kita gaskan! Malam itu, di perkemahan menuju lokasi duel 6 wilayah, ketenangan yang sebelumnya sempat rasa, kini perlahan memudar. Wang Sun masih menyimpan keraguan dalam hatinya. Pikirannya dipenuhi rasa tidak percaya pada kapten mereka, Su Heng. Bagi Wang Sun, metode yang digunakan terasa aneh, seolah mustahil membawa kemenangan di medan duel. Di sisi lain, Luo Chong hanya melontarkan sindiran halus, menegaskan bahwa mereka tak seharusnya menaruh harapan pada pemimpin muda itu. Meski berada dalam satu tim, jelas terlihat kalau rasa hormat pada Su Heng belum benar-benar tumbuh di hati mereka. Untuk mengalihkan kegelisahan, Wang Sun akhirnya membuka segel tamernya, memunculkan singa gunung dataran tinggi yang gagah, bersama helm baja yang berdiri kokoh. Tak mau kalah, Leina ikut mengangkat segelnya, memanggil pohon iblis besi yang menjulang, kupu-kupu tidur dengan sayap bercahaya, dan singa darah yang memancarkan aura haus darah. Aura dari para beast itu segera memenuhi udara malam, membuat suasana perkemahan terasa berat, penuh tekanan, seakan menguji kesiapan semua yang hadir. Dan di tengah riuhnya energi liar itu, Su Heng tetap berdiri tenang, menjadi kapten yang masih diragukan oleh rekan-rekannya sendiri. Tak jauh dari sana, Lin Yuxin juga melepaskan 2 beast miliknya. Sosok harimau bunga hantu yang penuh aura misterius, dan walet ekor listrik yang berkilat tajam di bawah cahaya malam. Mereka semua tampak sibuk memberi makan beast masing-masing. Kotak-kotak ransu mulai terbuka, dan aroma kuat segera memenuhi udara perkemahan. Di tengah kesibukan itu, Lin Yuxin akhirnya angkat bicara, suaranya tegas, tapi juga penuh rasa tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa mereka adalah satu tim, utusan dari Black Lantern Castle. Sudah seharusnya mereka bersatu, bukan saling meremehkan. Namun, ucapan itu justru disambut sinis. Luo Chong tersenyum miring, lalu memanggil keluar beast miliknya. Aura merah menyala segera menyelimuti sekitarnya, membuat tanah bergetar halus. Dengan nada menantang, ia menegaskan bahwa dalam tim kecil ini, hanya yang terkuatlah yang pantas memimpin. Sebuah provokasi yang jelas diarahkan untuk mengguncang kepercayaan pada Su Heng. Namun tidak seperti tuannya yang penuh percaya diri. Beast milik Luo Chong justru menampakkan ekspresi aneh. Tatapan gugup, seolah melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia saksikan. Luo Chong sendiri dibuat bingung, pikirannya dipenuhi tanda tanya, sebab belum pernah sekalipun ia melihat partnernya menunjukkan ketakutan. Dan alasan itu segera terjawab. Tepat di hadapan mereka, Su Heng berdiri dengan tenang, namun bukan dirinya yang membuat gentar, melainkan sosok naga biru di belakangnya. Dragon Snake Lizard itu memancarkan intimidasi yang luar biasa, tekanan mendominasi udara, memaksa siapapun mengakui siapa pemimpin sebenarnya. Dengan sayap yang mulai meregang lebar, naga itu menegaskan posisinya. Bahwa naga adalah penguasa sejati di puncak rantai makanan. Tanpa aba-aba, naga biru itu tiba-tiba bergerak. Sayapnya bergetar, lalu tubuhnya menghantam keras beast milik Luo Chong. Benturan telak itu membuat hewan malang tersebut terpental jauh ke belakang, terhempas tanpa mampu memberi perlawanan. Luo Chong sontak meledak dalam amarah, sorot matanya penuh api, suaranya bergema menuntut penjelasan. Namun Su Heng hanya berdiri tenang, wajahnya polos, seolah tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Tatapannya bahkan sempat menyapu ke sekeliling, seakan memastikan
Apakah teriakan itu benar-benar ditujukan padanya? Luo Chong tak tinggal diam. Kali ini ia memanggil beast lainnya. Sosok serigala darah yang buas muncul. Matanya menyala merah. Taringnya menetes ancaman. Amarah masih membara. Sorot matanya jelas menantang. Seakan ingin meluapkan dendam barusan. Namun Su Heng tetap tenang. Suaranya datar. Mencoba meredakan ketegangan. Ia menyebut semua ini hanya salah paham. Tak ada perintah darinya. Mungkin naga biru itu hanya sedang murung. Tapi saat kata-kata itu meluncur, Dragon Snake Lizard bergerak sendiri. Dengan cengkeraman kuat, kepalanya menekan helm baja milik Wang Sun, menghantamnya ke tanah, tepat di atas kotak makanan. Su Heng menghela napas panjang, gumaman lirih keluar, seolah menyalahkan naga biru yang membuatnya semakin sulit menjaga hubungan dengan rekan-rekannya. Dari sisi lain, Wang Sun sudah tak mampu menahan amarahnya. Teriakannya menggema, memanggil nama Su Heng dengan penuh tuduhan. Ketegangan di antara mereka kian memuncak. Kali ini Luo Chong yang tak bisa menahan diri. Suara kerasnya menggema di tengah malam, menuntut agar Su Heng ingat bahwa mereka adalah satu tim, bahwa kebersatuan adalah hal mutlak. Namun berbeda dari yang lain, Su Heng tetap berdiri tenang, senyumnya samar, matanya menyimpan keyakinan. Ia melontarkan balasan halus, sindiran yang menusuk, seolah mengembalikan kata-kata Luo Chong sebelumnya. Bahwa dalam tim kecil, yang layak memimpin hanyalah mereka yang mampu membuktikan dirinya. Wang Sun hanya bisa menggeram di samping, amarahnya menekan, tapi tak bisa diluapkan. Su Heng kembali menekan mereka dengan ucapannya, menatap lurus dan menyinggung, bahwa pada akhirnya, mereka juga harus bergantung padanya. Kata-kata itu membuat wajah Wang Sun menegang, dan api di dalam dirinya semakin sulit dibendung. Auman naga menggema, membelah keheningan malam. Tubuh raksasa itu berdiri kokoh di samping Su Heng. Aura ungu menyala, menekan udara di sekitarnya, membuat semua orang merasakan beratnya intimidasi. Su Heng melangkah maju, tatapannya jatuh pada Wang Sun, seakan mengundang sekaligus menantang. Namun berbeda dengan keberanian naga itu, Wang Sun justru mulai berkeringat, wajahnya diliputi kegugupan. Ia berusaha mencari celah, mencoba menolak dengan alasan samar, tapi suaranya terdengar rapuh. Su Heng tak berhenti, ucapannya semakin menusuk, menyinggung ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Wang Sun mencoba berlindung di balik kata-kata persatuan, berusaha mengingatkan bahwa mereka adalah satu tim. Tapi Su Heng hanya tersenyum tipis, senyum licik yang penuh keyakinan. Dengan nada dingin, ia seakan menegaskan, bahkan tanpa mereka semua, naga birunya sanggup menghadapi 4 lawan sekaligus. Ucapan itu membuat udara semakin berat, seolah jurang antara pemimpin dan yang dipimpin kini terbuka semakin lebar. Dari kejauhan, Lu Yu hanya terdiam, matanya menatap Su Heng dengan rasa heran. Di kamp pelatihan, Su Heng dikenal sebagai sosok tenang dan baik, namun malam ini, ia menunjukkan sisi lain yang jauh lebih keras. Sebuah sisi yang bahkan membuat Lu Yu merasa tertarik, seolah ada sesuatu yang baru sedang lahir dari dalam diri pemuda itu. Di hadapannya, Wang Sun dan Luo Chong sudah berdiri tegak, dengan beast masing-masing yang siap bertarung. Su Heng menatap mereka berdua tanpa gentar. Suaranya terdengar tenang, namun penuh tantangan. Ia tidak ingin berhadapan satu persatu, melainkan meminta keduanya maju bersama. Ucapan itu membuat tensi semakin memuncak. Wajah Wang Sun langsung memerah, amarahnya tak terbendung lagi. Baginya, ucapan Su Heng bukan hanya provokasi, tapi penghinaan yang menusuk harga dirinya. Dengan tatapan garang, Wang Sun akhirnya melangkah maju. Malam yang semula penuh ketegangan, kini hampir pecah menjadi pertarungan yang tak bisa dihindari. Su Heng berdiri tenang di tengah lingkaran, naga birunya menjadi pusat perhatian. Di sekelilingnya, beast milik Wang Sun dan Luo Chong sudah mengepung. Cakar, taring, dan aura haus darah memenuhi udara. Namun, alih-alih panik, Su Heng hanya menampilkan senyum tipis, seolah tahu betul apa yang akan terjadi. Bagi yang melihat, itu memang taktik sederhana dan efektif. Tapi, di mata Su Heng, strategi semacam itu tampak begitu naif. Ia berbisik pelan, memberi perintah pada naga birunya. Jangan gunakan seluruh tenagamu, cukup tunjukkan kekuatanmu tanpa membuat luka fatal, ucap Su Heng. Serigala darah pun melesat ganas, taringnya berkilat di bawah sinar bulan. Namun, belum sempat menyentuh targetnya,
kilatan ungu segera menyambar secepat kilat. Tubuh serigala itu terhempas keras, menghantam tanah hingga debu dan tanah berhamburan ke udara. Seketika, suasana malam itu berubah. Semua mata terbelalak, menyadari jurang kekuatan yang memisahkan mereka dari Su Heng dan naga birunya. Wang Sun dan Luo Chong terpaku di tempat. Kejadian barusan membuat mereka tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mata mereka membelalak, menyaksikan betapa mudahnya naga biru itu menyingkirkan lawan. Namun, tak hanya itu, kini giliran helm besi dan singa gunung yang maju. Taring mereka berkilat, aura buas meledak di udara. Suasana seketika menegang, tanah bergetar saat kedua beast itu melancarkan serangan. Tapi, naga biru milik Su Heng bergerak lebih cepat. Dengan kilatan cahaya ungu, ia melesat bagai bayangan petir. Cakar tajamnya terangkat tinggi, lalu menghantam tubuh singa dengan kekuatan brutal. Benturan itu mengguncang udara, sorak bisu terdengar dari para saksi yang tak percaya. Kecepatan dan kekuatan naga biru itu benar-benar menegaskan siapa penguasa sebenarnya di antara mereka. Tak hanya singa buas itu, helm besi pun ikut menjadi korban. Kepalanya dibanting ke tanah oleh naga biru, suara dentumannya bergema keras, membuat tanah di sekitar bergetar hebat. Asap dan debu mengepul, udara terasa semakin berat, seolah semua orang dipaksa menyadari siapa penguasa di sana. Lin Yuxin dan Leina terpaku di tempat, mata mereka membesar, bibir keluh tanpa bisa berucap. Di dalam hati keduanya, hanya ada satu pertanyaan yang berulang. Sejak kapan Su Heng berubah menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat ini? Sosoknya berdiri tegak di samping naga biru, auranya memancar bagaikan pemimpin sejati, membuat semua yang melihat tak bisa mengalihkan pandangan. Kini, pagi pun menyingsing, menyingkirkan sisa keributan semalam di Camp Black Lantern. Tim Su Heng kini berkumpul melingkari perapian. Suasana hangat perlahan menggantikan ketegangan yang sempat menyelimuti mereka. Yang membuat aneh, justru terlihat Luo Chong, orang yang sejak awal membenci Su Heng, menganggapnya bocah miskin tanpa kekuatan. Kini, ia duduk paling dekat di sampingnya, membawa sekotak makanan dengan senyum ramah di wajahnya. Dengan nada penuh tawa, ia menawarkan dendeng snow ya kepada Su Heng. Su Heng hanya menanggapinya ringan, menyinggung rasa asin masakan Luo Chong sebelumnya. Namun, Luo Chong segera merespons dengan rendah hati, menjanjikan dendeng kali ini tak akan seasin sebelumnya. Bahkan, ia siap membilasnya dengan air murni jika perlu. Pemandangan itu membuat rekan-rekan lain tercengang. Leina sempat bercanda, menyebut bakat luar biasa yang terlambat ia sadari. Lin Yuxin menggoda Wang Sun, yang hanya membuang muka dengan wajah merah karena malu. Untuk pertama kalinya, api unggun itu menyatukan mereka sebagai tim. Tawa ringan terdengar, menyingkirkan jarak yang sebelumnya terbentang. Dalam hati, Su Heng bergumam bahwa kekuatan penuh memang hukum utama di padang gurun. Namun, jarang sekali ada yang mampu mengubah sikap seseorang secepat perubahan Luo Chong padanya. Su Heng hanya bisa bergumam dalam hati, bagaimanapun juga, mereka tetaplah rekan satu tim. Jadi, lebih baik berpura-pura tidak melihat hal aneh yang baru saja terjadi. Pagi yang tenang pun segera tergantikan. Deru mesin kendaraan terdengar menembus hutan mapel. Rombongan itu kini bergerak menuju tempat berlangsungnya duel 6 wilayah. Dari kejauhan, sebuah kolosium besar perlahan menampakkan wujudnya di balik dedaunan merah yang berguguran. Itulah lembah Hong Feng, dinamai sesuai pancaran merah dari pohon mapel yang tumbuh di sana. Bangunan utama kompetisi berdiri megah, dibangun dari batu leyung, material langka yang dikenal kuat sekaligus mampu menyembuhkan retakannya sendiri. Meski biayanya sangat mahal, bangunan itu hampir tak pernah ditinggali, kecuali saat duel dimulai. Sementara itu, para wasit yang memimpin kompetisi adalah perwakilan pengemudi tim dari 6 wilayah berbeda. Setiap wasit yang hadir bukanlah orang biasa, mereka semua berada di level profesional, atau bahkan lebih tinggi. Di satu sisi, mereka melayani jalannya kompetisi, namun di sisi lain, mereka juga membawa hak untuk berbicara mewakili wilayahnya masing-masing. Roda kendaraan perlahan berhenti, suara gesekan rem menggema di halaman kolosium. Su Heng dan timnya mulai turun, pandangan pemuda itu sempat terhenti, terkejut melihat pemandangan yang tersaji di sekeliling arena. Rombongan dari kota Black Lantern dan kota Kalajengking Merah tampak saling menyapa, menunjukkan hubungan yang cukup akrab. Lu Yu yang berdiri di samping Su Heng berbisik pelan, bahwa orang-orang dari Kalajengking Merah memang memiliki hubungan baik dengan mereka.
Tiba-tiba, suara seseorang terdengar memanggil nama Lu Yu dari kejauhan. Refleks, baik Lu Yu maupun Su Heng menoleh, sedikit terkejut dengan siapa yang muncul. Seorang wanita berambut panjang dengan jubah gelap melangkah anggun, matanya langsung tertuju pada Lu Yu. Dia tersenyum tipis, mengatakan bahwa tidak menyangka tahun ini justru Lu Yu yang memimpin tim. Lu Yu membalas dengan tawa kecil. Lama tidak bertemu, tak kusangka kau yang lebih dulu tiba di kota Kalajengking Merah, ucap Lu Yu. Ji Fei mengangkat dagunya sedikit, lalu menjawab. Tentu saja aku harus datang lebih awal, kalau tidak, madu khas Black Lantern milikmu pasti sudah dirampas orang lain. Suasana pun mencair, seakan dua sahabat lama tengah bertukar sindiran ringan di depan semua orang. Belum sempat obrolan ringan itu berlanjut, tiba-tiba terdengar suara berisik yang memecah suasana. Bunyi deru mesin dan klakson keras membuat Su Heng, Lu Yu, dan Ji Fei sontak terkejut. Wajah Ji Fei langsung berubah kesal, matanya melirik tajam ke arah sumber suara. Terlihat jelas, sebuah konvoi dari kota Anvil baru saja tiba, penuh gaya seakan ingin menarik perhatian. Dengan langkah cepat, Ji Fei meninggalkan Su Heng dan Lu Yu, aura amarahnya begitu jelas terasa. Ia mendekati kendaraan itu, lalu tanpa ragu, kakinya terangkat tinggi. Sebuah tendangan keras mendarat tepat di pintu kendaraan, menjadi peringatan bagi mereka yang baru datang. Tak lama setelah tendangan Ji Fei mendarat, pintu kendaraan itu terbuka. Seorang pria bertubuh kekar turun dengan senyum lebar, diikuti dengan pria lain dari arah belakang, pemain unggulan dari kota Anvil, Wang Yi. Dengan nada bercanda, ia bertanya pada Ji Fei, siapa yang berani mengusiknya. Tak lama, tangannya menyentuh pintu kendaraan yang barusan ditendang, sambil tersenyum seakan meremehkan luka kecil itu. Namun Ji Fei tidak bergeming, wajahnya masih menyimpan amarah. Dengan tajam ia berkata, siapa yang menyuruhmu membunyikan klakson? Itu menggangguku, bentaknya. Pria itu hanya menggaruk kepalanya, ekspresinya berubah kikuk. Dengan suara sungkan ia menjawab, semua orang yang datang membunyikan klakson sebagai sapaan, itu hanya kebiasaan. Pria berambut merah itu mengangkat tangan, mencoba meredakan ketegangan yang memanas. Ia beralasan, seolah bersedia menerima hukuman dengan cara minum banyak, berharap amarah Ji Fei bisa sedikit reda. Namun, balasan yang datang justru dingin dan menusuk, kata-kata yang jelas menolak, seakan menegaskan bahwa sekeras apapun usahanya, tak akan ada yang berubah. Wajah pria itu sedikit bingung, tetap berusaha membujuk, meski suasana tak kunjung mencair. Di sisi lain, tatapan Wang Yi mulai beralih, menyorot Su Heng dan Lu Yu yang sejak tadi hanya dia mengamati. Su Heng pun bergumam dalam hati, menyadari sesuatu. Sosok itu, bukankah dia pemain unggulan dari kota Anvil, gumam Su Heng. Kini, malam pun tiba, namun, ketenangan tak pernah benar-benar datang. Deru kendaraan masih terus berdatangan ke arena, satu demi satu, membawa rombongan peserta dari 6 wilayah, membuat semua orang sulit memejamkan mata. Hingga akhirnya, pagi pun menyapa, kini terlihat suasana berubah menjadi jauh lebih serius. Aturan tradisional diumumkan kembali, sumpah para wasit dikumandangkan, dan dengan itu, duel 6 wilayah resmi dibuka. Sistemnya jelas, 30 peserta akan diundi untuk bertanding sebanyak 5 kali, setiap kemenangan menambah 1 poin. Sementara kekalahan justru mengurangi, dan hanya 8 yang terbaik yang akan melangkah ke perempat final. Di tengah hiruk-pikuk pengumuman itu, Su Heng terlihat berdiri di meja pendaftaran. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya penuh tekad, sementara Ji Fei mendampingi di sisinya. Di meja pendaftaran, Ji Fei menjelaskan dengan tenang, aturan jelas, setiap peserta hanya boleh membawa 2 bis saja, tidak boleh ada tipu daya. Mendengar itu, Su Heng sempat terdiam, tangannya menggenggam formulir, sementara pikirannya bergulat. Naga biru itu sudah pasti, tapi bagaimana dengan Treasure Hunter Beast? Jika ia mendaftarkannya sekarang, resikonya terlalu besar. Perhatian orang-orang pasti langsung tertuju padanya. Dengan tarikan napas dalam, ia memutuskan untuk menyembunyikannya. Lebih aman, lebih bijak, setidaknya untuk saat ini. Namun, tatapan asing dari belakangnya segera menusuk. Seorang peserta lain memperhatikan formulir Su Heng dengan senyum meremehkan. Dalam hatinya, ia mengolok, bagaimana mungkin perwakilan dari Black Lantern hanya membawa bis darah campuran. Begitu hina, begitu tak layak.
pikirnya penuh kesombongan. Hari pun berganti, matahari terik menyinari lembah mapel merah. Arena megah itu berdiri kokoh, penuh dengan sorak-sorai penonton. Di tengah lapangan, pembawa acara menjelaskan aturan. Setiap peserta hanya boleh mengganti bis satu kali. Siapapun yang kehilangan kemampuan bertarung, dianggap kalah. Sorakan semakin riuh saat nama peserta dipanggil. Dari Black Lantern Castle, Su Heng. Dari kota Liu Yun, Yun Hua. Dengan suara lantang, pengumuman terakhir menggema. Pertempuran dimulai. Dan atmosfer arena pun berubah, penuh tekanan dan ketegangan. Pria di seberang menatap penuh percaya diri. Ia memberi aba-aba pada beast miliknya. Macan tutul berbahaya kelas menengah meraung keras, siap menerkam. Su Heng hanya terdiam. Dalam hati, ia bergumam, siapa yang sebenarnya hanya jadi umpan di sini. Bahkan Luo Chong pun mungkin sulit menghadapi beast itu. Melihat Su Heng yang tenang, lawannya semakin sombong. Ucapan-ucapan angkuh keluar, seolah dirinya jauh lebih unggul. Ia berkata bahwa seorang pelatih sejati harus berani bertarung. Sorakan penonton mulai memanas. Banyak yang bosan dengan kesombongan itu. Mereka berteriak agar pertarungan segera dimulai, tanpa basa-basi. Dan akhirnya, Su Heng mengangkat tangannya. Segel tamernya terbuka. Dragon Snake Lizard muncul dengan aura menekan, membuat arena bergetar. Naga biru itu akhirnya memasuki arena. Namun, bukannya menunjukkan taringnya, ia hanya melirik sekilas pada lawan, lalu merebahkan tubuhnya, dan tidur begitu saja. Su Heng terkejut melihat tingkah beast andalannya. Arena pun mendadak ricuh. Sebuah penghinaan terbuka di hadapan lawannya. Wajah pria di seberang memerah menahan amarah. Ia mengejek, menyebut naga itu tak punya semangat juang, dan tak pantas disebut sebagai spesies tingkat tinggi. Dengan penuh kekesalan, ia memberi perintah. Tak lama, macan tutul kabut segera melesat cepat. Cakar tajamnya membelah udara, menerjang ke arah naga biru yang masih berbaring tenang. Dalam sekejap, naga biru itu hanya mengayunkan ekornya. Satu hentakan keras menghantam tubuh macan tutul kabut tanpa ampun. Tubuh lawan itu terpental jauh, terhempas keluar dari arena. Sorak penonton pecah, sementara wajah sang pemilik beast memucat. Ia tak habis pikir, bagaimana mungkin hanya dengan satu gerakan sederhana, binatang andalannya tumbang begitu saja. Ketakutan bercampur amarah membuatnya bergumam. Metode macam apa yang digunakan pemuda itu? Benarkah ini hanya sekadar keberuntungan, atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Namun, wasit tak memberi celah perdebatan. Dengan suara tegas ia mengumumkan. Kemenangan jatuh ke tangan Su Heng, perwakilan Black Lantern Castle. Akan tetapi, lawan Su Heng belum mau menerima kenyataan. Dengan penuh gengsi, ia menuntut kesempatan kedua. Memanggil beast lain untuk melanjutkan pertarungan. Suasana arena semakin memanas. Sang wasit mencoba memperingatkan lawan Su Heng. Hei bocah, bahkan kau tak tahu, Dragon Snake Lizard adalah salah satu spesies paling berbahaya, ucapnya. Namun, protes keras tetap bergema. Dengan wajah memerah, lawan Su Heng berteriak menuduh adanya kecurangan. Ia mencoba memojokkan, menyebut bahwa beast Su Heng hanyalah darah campuran skala rendah. Namun, taktik licik itu tak mampu menutupi rasa takutnya, dan tak lama, tanpa ragu ia langsung memanggil beast kedua. Seketika, makhluk buas itu melesat, taringnya terbuka, menerjang naga biru dengan penuh keganasan. Tetapi, hasilnya tetap sama. Dengan satu gerakan ringan, naga biru milik Su Heng menghempaskan lawan itu. Tubuhnya terlempar keras, mendarat tepat di samping leopard yang lebih dulu terkapar di pinggir arena. Sorakan dan teriakan mulai mengguncang tribun. Sebagian penonton memprotes keras, menuding Black Lantern Castle curang. Mereka berseru, bagaimana mungkin seorang kontestan diizinkan membawa spesies paling berbahaya, bahkan yang hampir dewasa. Namun, dari sisi lain terdengar suara lantang membela. Luo Chong berdiri, menegaskan bahwa naga Su Heng belum sepenuhnya matang. Masih satu langkah lagi dari usia dewasa, dan itu tak melanggar aturan. Dengan nada penuh tantangan, ia balik bertanya, apakah ada di antara mereka yang sanggup menaklukkan spesies berbahaya teratas? Atau, semua hanya iri karena tak mampu melakukannya?
Tak berhenti di situ, Luo Chong semakin tinggi nada bicaranya. Ia menyebut Su Heng sebagai saudara yang luar biasa. Sejak kecil, dirinya tumbuh bersama telur beast. Dan, ketika resmi jadi pelatih, para penunggang binatang bahkan berebut ingin mengikutinya. Lihatlah, inilah arti jenius. Inilah arti kekuatan. Dan semua itu terpancar pada diri Su Heng, ucap Luo Chong tegas. Perubahan sikap Luo Chong yang tiba-tiba membuat semua orang terheran. Wang Sun bahkan terkejut, mengira rekannya pasti sudah dipengaruhi oleh Su Heng. Ia bergumam lirih, tak habis pikir, bagaimana bisa ada orang yang mau begitu dekat dengannya. Ronde pertama duel 6 wilayah pun terus bergulir. Pertarungan demi pertarungan layaknya tabrakan meriam dari berbagai kalangan. Namun, bagi seorang master sejati, satu gerakan saja sudah cukup untuk mengendalikan lawan. Seperti yang ditunjukkan Su Heng, yang menang mutlak dengan cara sederhana. Tentu saja, ada pula kontestan yang memilih menunggu. Berlaku seolah lemah, namun menyimpan taring berbahaya, menanti saat tepat untuk menerkam. Sementara itu, Wang Sun juga memperlihatkan kekuatan aslinya. Melepaskan energi prasejarah yang membuat lawan-lawannya terhimpit dalam pertempuran sengit. Kedua belah pihak saling adu kekuatan. 20 menit penuh arena dipenuhi dentuman, sebelum akhirnya duel usai. Lei Na pun berhasil menambah 1 poin. Sementara Wang Sun, Luo Chong, dan Lin Yuxin juga mencatatkan skor masing-masing. Namun, suasana mulai memanas di babak keempat. Su Heng akhirnya dipertemukan dengan lawan berat, pemain unggulan dari kota Anvil, Wang Yi. Pria itu dikenal sebagai salah satu dari 8 favorit teratas. Dengan 2 beast berisiko tinggi yang telah matang, kekuatannya jelas tidak bisa diremehkan. Sama seperti Su Heng, Wang Yi juga mengantongi 3 kemenangan beruntun. Dan menurut tradisi tahun-tahun sebelumnya, 5 kemenangan sudah cukup untuk memastikan tiket ke perempat final. Itulah sebabnya duel kali ini menjadi sangat penting. Bukan hanya soal poin, tapi juga pertaruhan harga diri. Arena yang tadinya hening, mendadak dipenuhi kilatan cahaya, benturan kekuatan dari kedua beast saling beradu. Di momen genting itu, harimau hitam baja mengaktifkan kemampuan penempaan. Meningkatkan pertahanannya, sekaligus menghentikan pendarahan yang sempat dideritanya. Su Heng mengamati dengan cermat. Jika hanya mengandalkan pertahanan baja, melawan Dragon Snake Lizard dengan cara bertahan, itu tak akan cukup. Aku tidak akan membiarkanmu lolos semudah itu, gumam Su Heng. Lalu, dengan tatapan tajam, Su Heng mengangkat tangannya. Dragon Basilisk, Earth for Self-Propelled Cannon, tegas Su Heng. Aura ungu yang masif meledak keluar dari tubuh Dragon Snake Lizard. Energinya bergetar hingga membuat seluruh arena terguncang hebat. Su Heng menatap tajam. Mengandalkan sistem darat untuk memperkuat pemulihan, lalu memadatkan energi menjadi peluru jahat. Mungkin tak mematikan, tapi cukup sulit dihadapi. Inilah serangan baru naga itu, setelah naik ke tahap pertumbuhan berikutnya. Tak lama, sang naga membuka mulut lebar, cahaya energi pekat terkumpul di tenggorokannya. Dan dalam sekejap, rentetan bola energi ditembakkan deras, menghujani arena dengan kekuatan dahsyat. Ledakan itu mengguncang keras arena pertarungan. Asap pekat mengepul, menutupi pandangan semua orang. Perlahan, kabut putih itu mulai terurai. Dan di baliknya, beast lawan masih berdiri. Sebuah perisai es tebal melindunginya dari amukan Dragon Snake Lizard. Pertarungan baru saja memanas. Sebelum kita lanjut melihat bagaimana Su Heng dan naga birunya melanjutkan duel sengit ini, jangan lupa dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe, biar kisahnya bisa terus berlanjut makin seru. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Sorakan pecah memenuhi arena Red Maple Valley. Ledakan dahsyat barusan masih menyisakan debu di udara, namun penonton sudah bersorak kegirangan. Beberapa wajah terlihat pucat, masih terbayang kedahsyatan serangan itu. Mereka sadar, jika bukan karena wasit yang bertindak cepat, bencana mungkin saja sudah terjadi. Namun bagi sebagian lain, rasa kagum tak terbendung. Evil Ray yang dilepaskan naga biru itu benar-benar meninggalkan bekas di benak semua orang. Suara lantang wasit menggema di antara hiruk-pikuk. Pertarungan pertama resmi dimenangkan oleh Su Heng, mewakili Kastil Black Lantern.
Nama itu pun bergema, disambut riuh rendah tepukan dan teriakan penonton. Di sisi lain, Wang Yi hanya terdiam. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Dalam pikirannya, ia menilai bahwa naga biru Su Heng pasti sudah menguras energi terlalu banyak. Apalagi, beast kedua yang dimiliki hanyalah keturunan bersisik campuran, tak seharusnya memiliki daya tempur yang berarti. Namun keraguan merayap dalam hatinya. Bagaimana mungkin, dalam waktu sesingkat itu, naga biru itu bisa terdorong ke tahap pertumbuhan selanjutnya? Jika benar begitu, bisakah Su Heng juga membimbing beast lain mencapai kekuatan yang sama? Pertanyaan itu menggantung di benaknya, menambah rasa penasaran yang belum terjawab. Aura merah pekat berputar di udara, membentuk pusaran energi yang mencekam. Dari dalam segel Tamer, muncul sosok buas dengan 2 ekor baja yang berayun garang. Itulah Two-Tailed Steel Bear, salah satu beast berbahaya dengan aura menakutkan yang langsung mengguncang arena. Sorakan penonton pecah, sebagian terpukau, sebagian lain justru menahan napas melihat tekanan dari monster itu. Di sisi lain, Su Heng tetap tenang. Matanya menatap tajam ke arah naga biru miliknya. Ia tahu, ini saatnya menguji kembali kekuatan yang belum pulih sepenuhnya. Dragon Snake Lizard mulai mengepakkan sayap. Dari tenggorokannya, cahaya pekat terkumpul, memadat menjadi bola-bola energi gelap. Satu persatu, peluru jahat itu ditembakkan deras ke arah musuh, hujan serangan yang menghantam arena dengan kekuatan telak. Wajah Wang Yi dipenuhi keyakinan, senyum tipis tersungging saat ia menurunkan kartu asnya. Two-Tailed Steel Bear, binatang baja yang ia sebut sebagai kekuatan sejati, kini berdiri gagah tanpa luka sedikitpun. Dengan gerakan tegas, Wang Yi mengangkat tangannya. Aura pekat menyelimuti arena, tubuh monster itu bergetar, lalu mengeras. Kekuatan peradaban level 4 pun terbangun. Gergaji musang ganda yang mematikan. Suara raungan tajam bercampur dengan gemuruh energi. Asap hitam membumbung tinggi, diiringi kibasan ekor berduri yang mampu merobek apapun di hadapannya. Sorakan penonton berubah menjadi desahan ngeri. Seseorang dari tribun bergumam, menyadari betapa mengerikannya pencerahan level 4. Ini sudah bukan lagi tingkatan seorang pendatang baru. Di tribun, sebagian penonton sudah yakin akhir pertarungan telah tiba. Bagi mereka, kendali binatang kedua milik Su Heng hanyalah pelengkap, tak mungkin mampu bertahan lebih lama. Namun di sisi lain, ada suara yang menolak kenyataan itu. Keyakinan penuh harap, bahwa masih ada langkah besar yang disembunyikan. Sementara itu, di arena, tatapan Wang Yi dipenuhi arogansi, jemarinya terangkat, memberi aba-aba terakhir. Satu perintah singkat, namun cukup untuk menggerakkan monster baja yang menunggu instruksi. Two-Tailed Steel Bear meraung keras. Tubuh besarnya meluncur deras. Ekor berduri menghantam ke arah Dragon Snake Lizard dengan kekuatan penuh. Benturan yang mengguncang, seolah menjadi penentu nasib duel di hadapan semua orang. Pertarungan semakin memanas. Dragon Snake Lizard milik Su Heng mulai terpojok, tertekan di bawah cengkeraman monster baja milik Wang Yi. Peluru pikiran jahat yang ditembakkan hanya memantul di kulit keras lawan. Suara dentuman logam menggema, membuat Su Heng sadar betapa tebalnya pertahanan lawan itu. Hanya serangan sinar pikiran yang mampu menembusnya. Di tribun, ketegangan semakin pekat. Aura kompetisi berubah menjadi peringatan samar, seolah Wang Yi ingin memaksa Su Heng untuk menyerah. Baginya, melanjutkan duel hanya akan menjadi buang-buang tenaga. Namun Su Heng tetap berdiri tegak. Tatapannya tenang, tapi di balik itu, pikirannya berpacu mencari jalan keluar. Jika harus terus bertarung, maka konsekuensinya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga bagi seluruh tim. Sorot mata Wang Yi semakin tajam. Aura hitam pekat melingkupi tubuhnya saat energi dilepaskan. Steel Bear Beast dengan ekor gandanya, siap menebas lawan tanpa ampun. Kedua ekor baja itu berayun ganas, membelah udara dengan suara mendesing, mengincar Dragon Snake Lizard yang masih tertekan di bawah bayangan lawannya. Namun naga biru itu tidak tinggal diam. Cakarnya menghantam lantai arena. Getaran keras menjalar, hingga permukaan tanah retak dan pilar-pilar batu runcing menyembul ke atas. Ledakan bebatuan itu memaksa makhluk baja melepaskan cengkeraman. Suasana arena mendadak mencekam. Dragon Snake Lizard berhasil terbebas, sementara Steel Bear meraung marah,
murka melihat mangsanya lolos dari serangan mematikan. Wang Yi berdiri tegak, tatapannya meremehkan. Menurutnya, serangan sekelas itu tak akan pernah mampu menembus perisai baja Stelbeard Beast. Namun Su Heng hanya tersenyum tipis. Ada keyakinan yang samar, sekaligus tantangan yang dia lontarkan tanpa kata berlebihan. Dragon Snake Lizard kembali menghentakkan cakarnya. Arena bergetar keras, retakan menjalar cepat, dan deretan batuan runcing mencuat liar dari tanah. Lawannya mencoba menghindar, namun tak ada ruang untuk bernapas. Aura ungu yang menakutkan kembali berkumpul di tubuh sang naga. Energi itu meluap, memenuhi seluruh arena dengan tekanan yang mengguncang hati setiap penonton. Pertarungan kini benar-benar meningkat ke tingkat yang lebih berbahaya. Sorak-sorai penonton pecah, menyaksikan medan duel yang kini sudah berubah total. Retakan tanah menjalar, batuan runcing menjulang tinggi, menciptakan arena yang penuh jebakan alam liar. Dragon Snake Lizard meraung keras, suaranya menggema, penuh provokasi. Aura ungu menyelimuti tubuhnya, seakan menantang siapapun yang berani mendekat. Tak mau kalah, Stelbeard Beast pun membalas dengan tatapan murka. Taringnya berkilat, ekor berduri mengibas liar, menandakan pertempuran baru akan segera dimulai. Di kejauhan, Wang Yi menyipitkan mata. Ia tahu, membiarkan naga itu terlalu lama hanya akan membuatnya semakin kuat. Makhluk itu mampu menyerap kekuatan bumi kapan saja untuk pulih kembali. Tak ada pilihan. Wang Yi mengangkat tangannya, aura baja memadat di sekeliling. Dan, dengan suara lantang, ia melepaskan perintah terakhir. Steel Shot, tegasnya. Tak lama, hujan peluru baja menghantam deras ke arah naga biru yang siap melawan. Raungan mengerikan mengguncang arena, tubuh Stelbeard Beast bergetar hebat. Duri-duri tajam mulai bermunculan dari punggungnya, memancarkan cahaya merah yang mencekam. Dalam sekejap, puluhan peluru baja melesat deras, menyasar lurus ke arah Dragon Snake Lizard yang terbang rendah di udara. Naga biru itu berkelip cepat, sayapnya membelah angin, setiap gerakannya meninggalkan bayangan samar, lolos dari hujan peluru yang nyaris tak terbendung. Mata Wang Yi menyipit, kesempatan emas terbuka di hadapannya. Dengan penuh keyakinan ia memberi perintah terakhir. Steel Crack, Tail Sniper, perintahnya tegas. Seketika, ekor-ekor panjang baja terayun dengan kekuatan penuh, mengarah lurus pada tubuh Dragon Snake Lizard, tepat di saat naga itu baru saja selesai menghindar. Serangan ekor baja itu akhirnya mengenai sasaran. Dragon Snake Lizard terhantam telak, tubuhnya bergetar kuat di udara. Wang Yi berdiri tegak, tatapannya dipenuhi keyakinan. Aura buas menyelimuti dirinya, seolah kemenangan mutlak sudah ada di genggamannya. Di langit arena, naga biru itu meronta keras. Namun, ekor musuh yang melilit tubuhnya semakin menjerat. Jeratan itu menarik dengan kekuatan brutal, seakan ingin meremukan tulang belulang naga tersebut. Tubuh naga biru itu terhempas keras ke tanah. Getarannya begitu kuat, hingga membuat arena bergetar hebat. Pecahan batu beterbangan, meninggalkan jejak kehancuran di sekelilingnya. Namun, justru di titik terpojok itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Aura pekat berwarna ungu meledak dari tubuh naga. Kilatan energi menjalar bagaikan petir, membungkus sosoknya dengan kekuatan yang tak terkendali. Dragon Snake Lizard bangkit dengan mata menyala garang. Level 4, pencerahan kekuatan palu naga, telah terbangun. Arena dipenuhi dengan ledakan energi yang membuat udara bergetar, seolah langit pun bergetar bersama. Wang Yi terdiam sesaat, keyakinannya runtuh, wajahnya berubah panik. Di hadapannya, berdiri kekuatan yang tak masuk akal. Dan untuk pertama kalinya, ia berteriak dalam ketakutan, meminta pertarungan itu dihentikan. Palu energi raksasa meluncur deras, siap menghantam lawan tanpa ampun. Namun, sebuah perisai es tiba-tiba muncul, menahan hantaman yang seolah bisa menghancurkan segalanya. Ledakan besar menggema, mengguncang arena hingga debu dan pecahan es beterbangan. Beast milik Wang Yi terhempas mundur, matanya dipenuhi keterkejutan. Ia sadar, satu hantaman barusan bisa saja mengakhiri segalanya. Dan akhirnya, suara lantang wasit bergema memenuhi arena. Pertandingan kedua selesai, Kastil Black Lantern, Su Heng, keluar sebagai pemenang. Sorak-sorai penonton meledak,
Nama Su Heng kembali menggema, semakin mengukuhkan langkahnya dalam duel 6 wilayah. Dengan itu, daftar 5 kemenangan beruntun akhirnya dirilis. Dan, para pemenang resmi melangkah langsung ke babak perempat final. Sosok naga biru berdiri gagah di belakang Su Heng, seakan menjadi simbol kemenangan yang menggetarkan hati semua penonton. Nama-nama besar pun muncul dalam daftar. Benteng Black Lantern, Teng Lianying, Kota Liu Yun, Kota Kalajengking Merah, hingga Kota Luansa. Masing-masing tempat berkumpul hanya menyisakan 1 orang unggulan. Namun sayangnya, Wang Yi dari Kota Anvil harus tersingkir. Kekuatan besar Dragon Cry Warhammer milik Su Heng memaksanya keluar dari permainan. Masih ada 6 pemain lain yang mencatat 3 poin. Dengan 4 kemenangan dan 1 kekalahan, mereka tetap bertahan. Sayang sekali, tak ada satupun dari Black Lantern selain Su Heng yang berhasil masuk daftar ini. Mereka hanya bisa mendampingi sang juara sepanjang perjalanan. Setelah sistem gugur berakhir, 3 dari 6 pemain itu akan melaju ke babak perempat final. Dan, posisi teratas kali ini jatuh pada Wang Yi, dari Kota Iron Anvil. Sosok yang kekuatannya sama sekali tak bisa diremehkan. 8 besar akhirnya ditentukan. Dan, semua mata kini tertuju pada babak perempat final yang akan segera dimulai. Formatnya sederhana, sistem gugur. Bagi para pemenang, akan melaju. Dan yang kalah, akan tersingkir. Suara pengumuman bergema di seluruh arena, menambah ketegangan yang sudah menyesaki udara. Su Heng pun melangkah keluar, selembar kertas undian tergenggam di tangannya. Sekali lagi, keberuntungan berpihak padanya. Dengan tersenyum tipis, ia melihat namanya tertera sebagai peserta pertama. Dan kebetulan, lawan yang ditarik kali ini adalah Li Fei, pengendali dari Lian Ingbao, yang dianggap paling lemah di antara 8 besar. Kini, masuk pada hari berikutnya, pertarungan bahkan tak sempat berlangsung lama. Dengan wajah penuh lelah, Li Fei menunduk dalam-dalam. Di sampingnya, seekor beruang besar tampak babak belur tak berdaya. Master Su Heng, aku mengaku kalah, ucapnya lirih. Su Heng berdiri tegak, memberi hormat dengan wibawa yang tenang. Ia mengakui sang lawan dan menyampaikan harapan, agar ke depan dapat pulih dan kembali ke arena di kesempatan berikutnya. Namun, suasana dari bangku penonton justru berubah menegangkan. Pertarungan baru saja dimulai, tapi hanya dalam hitungan detik, kedua pengendali Beast itu sudah menyerah. Sorak-sorai penonton langsung meledak. Sebagian terkejut, sebagian tak percaya. Semua sepakat, perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu mencolok. Di tengah hiruk-pikuk itu, suara lantang terdengar memecah kerumunan. Luo Chong, dengan penuh semangat, menegaskan bahwa dominasi Su Heng bukan sekadar keberuntungan. Ia menekankan, apa yang dilakukan tuannya adalah bukti kekuatan sejati Black Lantern Castle. Bukan sesuatu yang bisa ditiru atau diremehkan. Sorakan mendukung terus bergema, tapi tidak semua yang hadir bisa menerimanya. Seorang penonton tampak menahan emosi, matanya menyipit, rahangnya mengeras. Nama Black Lantern Castle yang dilulukan itu justru membakar api kemarahan dalam dirinya. Tatapan tajam pria botak itu tak lepas dari Su Heng dan naga birunya yang masih berdiri di dalam arena. Sorakan penonton mendadak teredam, ketika suara panitia menggema, mengumumkan dimulainya pertarungan kedua hari itu. Liu Lan dari Kota Liu Yun, maju dengan langkah mantap. Berhadapan langsung dengan Chen Dingxuan, dari Kota Luansha, atmosfer di arena kembali menegang. Tanpa membuang waktu, Liu Lan segera memanggil kekuatan miliknya. 2 beast muncul serentak dari balik cahaya summoning, seekor Red Pole Wolf dengan tatapan buas, dan seekor Falcon berkilau dengan sayap tajam membelah udara. Kedua makhluk itu menatap tajam ke arah lawan, aura mematikan mereka mulai mendominasi udara. Chen Dingxuan tidak tinggal diam, ia pun segera memanggil 2 andalan terkuatnya, seekor Chong Corang dari spesies langka, serta Firelin Beast yang dikenal sangat berbahaya. Benturan antara kedua belah pihak berlangsung begitu keras. Falcon biru milik Liu Lan sempat menebarkan sayap indahnya. Namun, bulu-bulunya terkoyak habis oleh serangan ganas Hasian Dao Manting. Dengan keterampilan angin tingkat 3 yang begitu kuat, Falcon itu akhirnya tak mampu bertahan lama. Ia tumbang lebih cepat dari yang diduga, bahkan sebelum sempat menguras banyak energi dari Firelin Beast. Liu Lan tidak menyerah begitu saja, ia segera menurunkan kartu terkuatnya. Red Pole Wolf,
yang langsung menerjang masuk ke arena. Meski pada awalnya kekuatan serigala itu jelas tidak sebanding dengan Firelink Beast, tekad Liu Lan membuatnya tetap bertahan, enggan menerima kekalahan begitu cepat. Namun, pada akhirnya, Chen Dingxuan tetap tidak mampu membalikkan keadaan. Kekalahannya kali ini menandai secara resmi keluarnya kota Luansa dari kompetisi, sekaligus menghapus harapan mereka untuk memperebutkan tempat di reruntuhan hutan darah. Pertarungan ketiga akhirnya dimulai. Ji Meiyu dari kota Kalajengking Merah maju dengan penuh percaya diri, menghadirkan dua andalan mematikannya, seekor Raja Kalajengking raksasa yang begitu berbahaya, serta Black Nail Blood Scorpion yang dikenal memiliki racun mematikan. Di sisi lain, Lian Yingbao tidak mau kalah. Ia memanggil dua pengikut kuatnya. Flame AP yang penuh amarah, serta Explosive Beast tingkat lanjut yang siap meledakkan kekuatan kapan saja. Arena pun kembali bergetar hebat. Tubuh Black Nail Blood Scorpion yang terbungkus lapisan keras membuatnya sulit ditembus. Ia mengandalkan darah pekatnya yang beracun, dan setiap kibasan ekor tajamnya mampu mengalirkan racun mematikan ke tubuh lawan. Flame AP yang biasanya brutal pun kali ini terpaksa menahan rasa sakit ketika tubuhnya dihantam. Seolah sedang dipaksa menerima pelatihan keras dari racun Kalajengking yang ganas. Pertempuran pun semakin sengit, dipenuhi dengan teriakan binatang buas dan aura berbahaya yang menekan setiap sudut arena. Pertarungan kembali memanas. Black Nail Blood Scorpion tidak memilih untuk langsung mencengkram ekor Flame AP, namun menggunakan jarum beracunnya yang mematikan. Hanya dalam sekejap, keadaan yang tadinya hampir pasti berubah total, membuat semua yang menyaksikan terkejut. Di ronde berikutnya, Kuang Zheng mencoba peruntungan dengan mengorbankan Explosive Beast-nya. Ia berencana meluncurkan gelombang serangan jarak jauh, namun sayang, langkah itu justru berakhir sial. Tanpa disangka, serangannya berhadapan langsung dengan pertahanan kokoh sang Raja Kalajengking. Tubuh besar itu menghantam keras, seolah menabrak dinding baja. Kuang Zheng pun tak berdaya, dan Ji Meiyu akhirnya berhasil melaju ke semifinal. Pertarungan bergulir semakin cepat. Kali ini, sorotan tertuju pada Wang Yi, yang akhirnya berhadapan dengan pria botak, yang sebelumnya sempat memperhatikan Su Heng dari pinggir arena. Aura tegang pun memenuhi udara. Di dalam hati, Wang Yi merasakan getir. Baginya, keberuntungan seolah tidak berpihak. Pertama, ia harus menghadapi Su Heng yang memiliki spesies naga berbahaya tingkat atas. Dan kini, lawannya adalah Huo Hong, sosok yang tak kalah menakutkan. Namun alih-alih gentar, Wang Yi justru mencoba membangun keyakinan dalam dirinya. Dengan senyum tipis di wajahnya, ia bertekad bahwa putra dari kota Anvil tidak akan menyerah begitu saja, dan pertarungan ini tidak akan berakhir dengan mudah. Namun, pertarungan Wang Yi berakhir tragis. Beast miliknya tak lebih dari mainan di tangan lawan, ia pun hanya bisa terdiam. Wajahnya dipenuhi air mata, sebelum akhirnya menyerah dengan berat hati. Kekalahan itu pun terasa begitu menusuk. Usai kemenangan itu, Huo Hong melangkah maju dengan penuh kesombongan. Sorot matanya tajam menembus kerumunan, langsung mengarah pada Su Heng yang duduk di bangku penonton. Dengan nada penuh tantangan, ia memprovokasi, seakan ingin memaksa duel tanpa undian, menantang Su Heng secara langsung di hadapan semua orang. Su Heng sempat terdiam. Dalam hati, ia merasa heran dengan sikap arogan pria botak tersebut. Bahkan, Su Heng sempat bergumam sendiri, tidak habis pikir dengan situasi yang mendadak. Namun, sebelum ia sempat memberi jawaban, suara lantang terdengar dari sampingnya. Luo Chong, dengan penuh semangat dan keberanian, langsung berdiri. Ia berteriak dengan lantang, menerima tantangan itu tanpa ragu. Sorakannya menggema di seluruh arena, menuduh pihak lawan sebagai sampah dari kota elang. Keberaniannya membuat penonton terperangah, sementara Su Heng hanya bisa terkejut melihat tingkah rekannya yang sama sekali tak ia duga. Amarah Su Heng pun meledak begitu saja. Ia berdiri, meraih kerah baju Luo Chong dengan kasar, menuding bahwa semua masalah yang muncul hanyalah akibat ulah rekannya itu. Sorot matanya menyala penuh emosi, seakan tak lagi bisa menahan rasa kecewa. Luo Chong hanya bisa terbata, mencoba memberi penjelasan. Namun, suaranya lemah dan ragu. Sayangnya, sebelum kata-kata itu sempat keluar utuh, sebuah pukulan keras dari Su Heng mendarat di wajahnya. Dentuman itu bergema, menandai betapa besar amarah yang tersimpan. Namun,
Perdebatan itu segera terhenti. Dan kini, arena kembali memanggil. Terlihat Su Heng berdiri berhadapan dengan pria botak yang sejak tadi menunggu. Aura panas penuh amarah mengelilingi tubuh lawannya. Api emosinya berkobar, menuding Su Heng sebagai biang dari segala kekacauan. Su Heng hanya bisa menatap balik, mencoba menahan gelombang suasana yang semakin mencekam. Dengan nada menenangkan, ia berusaha meredam api lawannya, menyebut bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Meski begitu, perasaan aneh menyelinap dalam dirinya, seakan firasat buruk tengah menggantung di udara. Tatapan pria botak itu membara penuh ancaman. Baginya, Su Heng tak pantas lagi mencari alasan. Kata-kata yang keluar darinya hanya menekan, menuding bahwa dominasi Su Heng hanyalah bentuk pelecehan kekuatan semata. Dari bangku penonton, suara lantang Luo Chong kembali menusuk telinga, seakan tanpa sadar terus mendorong Su Heng ke dalam sudut sempit yang sulit dihindari. Sekali lagi, Su Heng terpojok bukan hanya oleh lawan di arena, tapi juga oleh suara yang tak henti menuntutnya untuk bertindak. Hingga akhirnya, Huo Hong melepaskan andalan sejatinya. Sosok raksasa kera api pun muncul, diselimuti kobaran api yang membara seperti neraka hidup. Aura panasnya menekan udara, membakar seluruh perhatian arena hanya padanya. Itulah bentuk evolusi penuh dari kera api, spesies berbahaya di ujung pertumbuhannya. Suatu monster yang hanya mengenal satu arti, yaitu kehancuran. Dengan kekuatan pembunuh yang bahkan sekali hantam bisa mengakhiri segalanya, Su Heng kini berhadapan dengan ancaman terbesarnya. Napasnya tertahan, pikirannya berputar cepat. Kali ini, akan jauh lebih sulit dari semua pertempuran yang pernah ia jalani. Apakah naga biru Su Heng mampu bertahan menghadapi evolusi penuh sang kera api? Atau justru, disinilah akhir perjalanan mereka? Biar nggak ketinggalan kelanjutan kisah epik ini, jangan lupa dukung dengan like, share, dan subscribe, supaya perjalanan Su Heng dan naga birunya bisa terus berlanjut dengan lebih seru lagi. Terima kasih.